Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Meliani Widiawati bersama rekan saya Sri Nur Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori elastisitas dan pegas pada tungkai belalang. Pertama, ada pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Tarikan dan dorongan yang dilakukan memerlukan tenaga. Besar gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dinamometer. Satuan gaya dapat dinyatakan dalam Newton atau M. Gaya dapat memengaruhi gerak dan bentuk benda. Gerak adalah perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda, sedangkan bentuk benda adalah gambaran wujud suatu benda. Yang kedua ada pengertian elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Contohnya seperti pegas, karet gelang, per, dan sebagainya. Ketika pegas ditarik yang berarti ada gaya luar yang bekerja, maka ia akan molor atau memanjang. Ketika gaya luar itu dihilangkan, ia akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada pengertian pegas. Pegas adalah salah satu contoh benda elastis. Oleh sebab elastisnya ini, suatu pegas yang diberi gaya tekanan atau gaya regang akan kembali pada keadaan semula apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Gaya pemulih pada pegas banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam shock breaker dan spring bag. Kemudian ada gaya pegas. Robert Hooke, seorang ilmuwan asal Inggris, meneliti dan mengeluarkan hukum Hooke yang menyatakan jika gaya yang bekerja pada sebuah pegas dihilangkan, pegas tersebut akan kembali pada keadaan semula. Robert Hooke ini menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas tersebut ada batasnya dan besar gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa besar gaya pegas pemulih sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Secara matematis dapat dituliskan dengan rumus berikut, yaitu F sama dengan minus K dikali delta X. Dengan keterangan F yang merupakan gaya luar yang diberikan dengan satuan Newton, dan K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X yaitu pertambahan panjang dengan satuan meter. Kemudian ada pengertian belalang. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen yang disebut stridulasi atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Belalang atau Acridiinae juga merupakan salah satu serangga yang pandai melompat. Seringkali belalang menggunakan kedua kaki belakangnya untuk melompat di tanah atau rerumputan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kutu, maka kepandaian belalang dalam hal melompat masih kalah jauh. Ketinggian belalang melompat hanya dapat melampaui tinggi badannya sendiri sebanyak beberapa kali saja atau paling banyak hanya belasan kali lipat tinggi badan belalang itu. Meskipun demikian, belalang masih tergolong binatang yang pandai melompat. Nah, mengapa sih belalang bisa melompat begitu tinggi? Penyebabnya adalah otot tungkai belakang atau femur belalang bagian belakang sangat berkembang. Sewaktu akan melompat, maka belalang biasanya akan menyusutkan ototnya terlebih dahulu dan kemudian melompat dengan menggunakan daya pegas yang besar. Femur pada belalang ini memiliki tipe sartorial. Apa sih sartorial itu? Yaitu tungkai yang berfungsi untuk meloncat ditandai dengan pembesaran femur tungkai belakang. Nah, ini merupakan femur tungkai belakang yang mengalami pembesaran pada belalang untuk melompat. Jika diperhatikan, belalang memiliki 3 pasang kaki di tubuhnya, yaitu kaki depan, kaki tengah, dan kaki belakang. Kaki belakang pada belalang memiliki ukuran berbeda dari kedua pasang kaki yang lain. Kaki ini berukuran lebih besar, lebih panjang, dan lebih kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sri Nur Hasanah. Mengapa begitu? Ternyata kaki belalang ini sangat berguna bagi belalang saat ia melompat jauh. Belalang dengan sekali melompat dapat mencapai jarak sekitar 1,5 meter, dan lompatan ini akan bertambah jauh lagi saat ia melompat mengepakkan sayapnya. Pada saat itu, belalang seakan-akan terbang di udara. Selanjutnya adalah tungkai belalang. Tungkai belalang merupakan bagian ekstremitas pada binatang yang bergerak di atas permukaan tanah dan digunakan sebagai alat untuk berpindah tempat. Ternyata kaki belalang ini sangat berguna bagi belalang saat ia melompat jauh. Nah, di sini ada bagian-bagian dari kaki, yaitu yang pertama ada koksa, ruas kaki yang terletak pada pangkal kaki dekat dengan dada. Yang kedua ada
trochanter, ruas kecil mengikuti coxa. Yang ketiga ada femur, merupakan ruas kaki yang paling besar. Yang keempat ada tibia, sama panjang dengan femur, tapi lebih langsing atau lebih rapi. Yang terakhir ada tarsus, jarak tarsi terletak di ujung tibia, tersusun atas 1-5 ruas. Pada ujungnya terdapat 1 atau 2 kuku. Pada kuku terdapat struktur menyerupai bantalan yang disebut pulpavus atau aroleum. Kaki serangga berfungsi untuk berlari, berenang, melompat, memegang, dan menggali. Selanjutnya ada karakteristik belalang. Belalang adalah media untuk serangga besar. Panjang dewasa adalah 1-7 cm, tergantung pada spesies. Untuk mendapatkan lompatan yang baik pada belalang dibutuhkan 2 hal. Yang pertama ada kaki harus didorong dari tanah dengan banyak kekuatan. Jika dorongan terlalu rendah, hewan tidak akan cepat melompat ke atas dan tidak akan juga melompat sangat jauh. Yang kedua, kaki harus mengembang gaya pegas dengan cepat. Setelah belalang berdiri pada ujung kakinya, belalang tidak bisa menyentuh terhadap tanah lagi. Oleh karena itu, mau tidak mau, belalang akan lepas landas atau meloncat. Selanjutnya ada belalang dalam Al-Quran. Belalang merupakan hewan yang banyak ditemukan di area perkebunan dan persawahan. Hewan ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam kisah Nabi Musa pada surat Al-A'raf ayat ke-133 dan surat Al-Qamar ayat 7. Nah, dalam surat ini menggambarkan kondisi pada hari kebangkitan yang dikiaskan dengan keluarnya kelompok belalang dari tanah, seperti belalang menanamkan telurnya di dalam tanah berpasir. Selanjutnya ada aplikasi gaya pegas dari belalang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya pada pembuatan shockbreaker. Pada sebuah kendaraan, ketika kaki atau shockbreaker pada suatu kendaraan besar dan kuat, terutama di bagian belakang, maka di bagian belakang tersebut saat melintas jalan yang berlubang tidak akan rusak pada rangka bagian itu. Nah, sama seperti belalang, jika ia memiliki tungkai bagian belakang yang sangat kuat, berarti tidak akan cepat rusak. Dalam agama Islam, belalang adalah salah satu dari 2 hewan yang apabila telah terlebih dahulu mati, maka masih dihalalkan untuk dimakan, sama dengan ikan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang masih salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.